Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfani Anugrah Widianto dengan jabatan perangkat komputer interaktif. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan analisis pelayanan publik digital melalui SIPD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Apa itu SIPD? Sistem yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung pengelolaan pemerintah daerah terpadu, transparan, akuntabel. Tujuannya, 1. Menganalisis peran kritis SPD dalam mendukung pelayanan kependudukan. 2. Mengidentifikasi isu operasional utama seperti jaringan, listrik, maintenance dari pusat, dan dampak dominonya. Ketiga, menyajikan rekomendasi solusi terstruktur untuk menjamin proses keuangan SPD yang tetap berjalan. Pendahuluannya, tuntutan reformasi, pemerintah daerah wajib menerapkan sistem berbasis elektronik (SPBE) untuk mewujudkan tata kelola yang efisien dan transparan, seperti yang saya jelaskan pada sebelumnya. Layanan kependudukan Dinas Dukcapil berada di garis depan pelayanan publik, sehingga back-end di bagian belakangnya, keuangan dan perencanaan harus berjalan lancar tanpa hambatan. Kami, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu adalah salah satu dinas yang sangat berkaitan dengan kependudukan, pelayanan publik, pembuatan KTP, pembuatan KK, lalu KIA, sangat berkaitan dengan penduduk. Jika di bagian belakangnya menjadi hambatan, pasti susah dalam proses pelayanan publiknya. SIPD sebagai platform tunggal untuk menyatukan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, menghilangkan proses manual yang lambat. Pra-analisis isu, keterkaitan keuangan dan pelayanan. Peran saya sebagai pembantu bendahara. Pembantu bendahara? Ya, walaupun saya jabatannya penata komputer, saya juga sebagai pembantu bendahara dalam membantu penggunaan sistem-sistem yang ada di perencanaan keuangan, karena saya disubkerjakan perencanaan keuangan, proses penatausahaan keuangan, pembuatan SPP, SPM, SP2, SPM, SP2D juga kan ada gaji, lalu pelaporan anggaran keuangan SPD adalah nyawa operasional dinas. Dampak pelayanan, keterlambatan dalam proses SIPD. Contoh, saya nih lambat dalam proses SPD itu dapat dalam proses pencairan KTK, belangko KTP itu kan dapat mempengaruhi di pelayanan warga yang terganggu dan buat citra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil jadi jelek. Pra-analisis isu, saya sendiri menggunakan environmental scanning. Isu sentralnya yang seperti dijabarkan di awal, yaitu gangguan jaringan internet, maintenance, pemadaman listrik, saat proses input data perencanaan dan keuangan di SPD. Dampak internalnya, proses input data keuangan RKA, DPA, penatausahaan terhenti, penyebab keterlambatan laporan dan penyelenggaraan anggaran. 2. Resiko data hilang atau tidak terlipat. Ya, sangat jelas saya pernah saat saya dalam proses NPG itu lagi maintenance, ujung-ujungnya data tidak disimpan dan hilang. Ketiga, peningkatan stres dan beban kerja bagi saya sendiri karena harus mengejar ketinggalan deadline. Kenapa saya bilang peningkatan stres? Karena dalam perencanaan keuangan itu ada namanya FIFO. SPJ yang masuk pertama itu juga SPJ yang pertama keluar. Dampak eksternalnya, keterlambatan pengadaan barang atau jasa yang mendukung pelayanan dinas dukcapil seperti belangko, KTP, tinta, SPK, alat cetak. Keterlambatan pencairan dana operasional yang dapat mengganggu alur pelayanan langsung kepada masyarakat. Menurunkan citra instansi akibat pelayanan yang tidak prima karena masalah internal. Menghadapi isu, saya sendiri menggunakan metode USD, urgensi, seriusi, dan jor. Berdasarkan environmental scanning, isu utama yang dipilih adalah terganggunya proses perencanaan dan penatausahaan keuangan SIPD akibat kendala operasional, jaringan listrik maintenance. Nomor 1. Kriterianya, terganggunya penatausahaan keuangan SPD akibat kendala operasional. Untuk kepentingannya, saya menempatkan nilai 5, karena balik lagi ke terkait deadline anggaran. Untuk seriusnya, risiko sanksi keterlambatan dan kontingensi hilangnya data sangat tinggi, makanya saya kasih nilai 5.
Untuk ancaman, itu akan terus berkembang, akan terus meningkat, dan maintenance sistem pusat tidak dapat dikontrol. Saya kasih dan totalnya ada 14, itu prioritas sangat tinggi. Menganalisis isu menggunakan metode SWOT, yaitu strength, kelemahan, peluang, dan ancaman. Untuk kekuatan, SPD berbasis website memungkinkan akses dari berbagai perangkat atau lokasi. Adanya unit genset atau UPS di kantor jika ada. Adanya hotspot atau jaringan internet cadangan, misalnya mode perangkat seluler. Untuk kekuatan sendiri, ya memang benar sistem berbasis web ini sangat mudah diakses, mau dimanapun, mau kapanpun. Dan untuk saya sendiri selalu menyediakan seperti adanya hotspot dan jaringan buat backup jika ada gangguan terhadap WiFi. Untuk kelemahannya sendiri, ketergantungan penuh pada stabilitas jaringan internet dan listrik, terutama untuk mensupply data. Kurangnya SOP seperti penanganan error saat input dan data terputus. 3. Keterbatasan alokasi anggaran untuk pengadaan perangkat seperti backupnya, seperti genset, UPS tadi, atau hotspot kantor. Dukungan atau koordinasi yang baik dengan BPKAD, Badan Pengolahan Keuangan Daerah, sangat penting. Untuk peluangnya, program penguatan SDU dari pemerintah pusat atau daerah mendukung pengadaan infrastruktur dari TIK. Tersedianya teknologi nirkabel atau mobile hotspot yang dapat digunakan sebagai cadangan internet. Ketiga, dukungan dan kerjasama yang baik antara OPD terkait urusan anggaran. Untuk ancamannya sendiri, risiko sanksi akibat keterlambatan pelaporan anggaran ke pusat atau daerah. Keterlambatan waktu deadline yang ketat, misalnya batas air penata usaha, apalagi air bulan, ada gaji, ada tunjangan, itu sangat penuh resiko. Stabilitas pasokan listrik dan internet di Kabupaten Mempawah yang belum terjamin, dan apalagi ada namanya di Mempawah ini adalah pemadaman bergilir. Ada jadwal maintenance khusus yang sering mendadak dan tidak di luar kendali. Contohnya saat terjadi 17 Agustus tahun 17 Agustus, itu hari kemerdekaan. Itu sangat lama maintenance karena ada pergantian logo di depan, pergantian gambar logo di depan saat login. Rekomendasi alternatif penyelesaian isu, berikut ada tabel rekomendasinya. Isunya adalah terganggunya proses perencanaan dan penatausahaan keuangan di SIPD akibat kendala operasional, jaringan listrik, dan maintenance. Alternatif penyelesaiannya 1. Pengadaan dan penguatan infrastruktur backup energi dan jaringan. Tahapan setiap alternatif. 1. Mengusulkan pengadaan UPS atau genset berkapasitas besar untuk komputer staf perencanaan dan penyelenggara. 2. Menganggarkan pengadaan modem atau hotspot cadangan dengan kartu SIM pakai data sebagai alternatif. 3. Melakukan uji coba dan pemeliharaan rutin atau maintenance perangkat backup setiap bulannya. Hasil yang diharapkan dari alternatif tadi yang jelas: 1. Data aman, resiko hilang data akibat shutdown mendadak hampir 0. Proses berjalan, proses input dan sinkronisasi data SIPD tetap berjalan tanpa henti. Yang para pihak yang terlibat: 1. Jelas pengguna anggaran, dinas, kepala dinas, lalu Kasubag Perencanaan, bendahara, dan staf. Saya sendiri, yaitu juga dinas Kominfo, yaitu dukungan teknis. Nomor 2, alternatif penyelesaiannya juga ada penyusunan pelaksanaan SOP kontingensi digital. Tahap setiap alternatifnya: 1. Penyesuaian SOP kontingensi, merumuskan SOP tindak darurat yang jelas bagi staf keuangan saat terjadinya pemadaman listrik, gangguan jaringan, pengiriman maintenance dari pusat. 2. Pelatihan simulasi, pelaksanaan simulasi penggunaan error SIPD dan disaster recovery atau penyelamatan data secara berkala, minimal 1 kali dalam semester. 3. Komunikasi proaktif, mengaktifkan jalur komunikasi langsung, bisa via WA, telepon, dengan tim teknis dari BPKAD, BKAD, Bapeda untuk memitigasi kendala maintenance sistem dan error pada sistem kritis. Hasil yang diharapkan: kejelasan tindakan, staf tahu apa yang harus dilakukan jika terjadi gangguan.
Menimilasi kerugian data. Data yang belum tersinkronisasi dapat diselamatkan dan terinput dengan cepat. Para pihak yang terlibat, sekretariatan dinas. Lalu, staf perencanaan sebagai pelaksana. Lalu, seluruh pegawai yang mengakses SIPD. Kesimpulannya, SIPD tidak menjadi langkah maju dalam PPD, namun efisiensinya, efektivitasnya masih terjangkau oleh risiko operasional. Keberhasilan pelayanan publik digital di Mempawah ditentukan oleh seberapa baik kita mengolah risiko tersebut. Sekian presentasi dari saya mengenai analisis tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.